Halo guys, balik lagi di sini dengan kita Snap Kamera. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang kamera digital versus kamera HP. Khususnya untuk produksi konten video di sosial media. Topik ini aku angkat berdasarkan pengalaman pribadi ya guys, karena aku sering banget dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Pengen bikin konten tapi cuma punya iPhone, cukup nggak sih? Mau bikin konten di YouTube wajib pakai kamera digital nggak sih? Nah, daripada nggak pernah nemuin jawaban yang memuaskan, langsung aja di sini kita bakalan bahas dan bakal kupas tuntas semua dari A sampai Z terkait kamera digital versus kamera HP, khususnya untuk produksi konten video di sosial media. Ini bakalan jadi video yang cukup panjang, tapi aku bakalan coba untuk kasih tahu ke kalian dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan kalau kalian simak video ini sampai akhir, aku yakin kalian nggak akan bingung lagi untuk nentuin gear sesuai kebutuhan kalian. Mau pakai kamera digital ataupun pakai kamera HP? Yuk, simak aja video berikut ini. Yang pertama, kualitas sensor. Hal pertama yang mau aku bahas adalah kualitas sensor. Pasti banyak dari kalian yang ngira kalau tolak ukur bagus tidaknya sebuah sensor diukur dari seberapa besar megapikselnya. Ya, itu nggak salah sih, tapi menurut aku ada salah kaprahnya di sini. Aku jelasin pelan-pelan ya. Jadi gini, megapiksel itu memang betul mempengaruhi bagaimana kualitas foto yang akan dihasilkan nanti. Tapi nah, ada tapinya nih. Megapiksel itu hanya salah satu faktor aja yang bahkan nggak terlalu signifikan mempengaruhi kualitas dari hasil foto dan video si kamera tersebut. Ngomongin megapiksel, aku bakalan kasih ilustrasi biar kalian mudah buat memahaminya. Jadi, semua gambar digital itu terbentuk dari piksel-piksel. Piksel itu gampangnya adalah satu kotak. Dengan ukuran luas gambar yang sama, ini adalah 1 piksel, ini 10 piksel, ini 100 piksel, ini 1000 piksel, dan ini 1 juta piksel atau konversinya adalah 1 megapiksel. Jadi 1 megapiksel itu mewakili 1 juta piksel dan kaitannya sama hasil foto ataupun video adalah jika megapikselnya besar maka hasil foto ataupun video itu tidak pecah. Kalian pernah lihat gambar yang pecah kayak gini? Itu nunjukin kalau jumlah pikselnya itu kecil atau sedikit. Jika jumlah pikselnya sedikit, maka mata kita bakalan bisa bedain antara batas 1 piksel dengan piksel yang lainnya. Sebaliknya, jika jumlah pikselnya itu banyak, maka piksel yang menyusun gambar tersebut itu akan semakin kecil-kecil dan halus. Jadi, mata kita sudah tidak bisa lagi membedakan antara batas piksel yang satu dengan piksel yang lainnya. Jadi, gambar akan terlihat halus dan tajam. Jadi, megapiksel di sensor kalian itu hanya berkontribusi untuk menjaga hasil foto ataupun video kalian itu agar tidak pecah. Itu aja guys. Kalau soal kualitas hasil foto seperti warna, cahaya, dynamic range, dan lain sebagainya itu lain lagi. Nah, sedangkan pada prakteknya biasanya kita cuma share hasil foto ataupun video kita ke sosial media aja kan. Dimana media aksesnya itu cuma lewat layar HP, komputer, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah layar yang relatif kecil guys. Beda kalau kita kebutuhannya itu untuk cetak di baliho ukuran 10 kali 10 meter. Wah, itu sih butuh megapiksel yang cukup gede guys. Ya, minimal 16 atau 18 juga udah cukup sih. Nggak perlu sampai 50 atau 100 megapiksel juga. Jadi sampai sini paham ya guys? Megapiksel itu hanya berkontribusi besar untuk dunia percetakan aja. Jadi jangan heran kalau misal kamera digital 16 megapiksel versus kamera HP 100 megapiksel. Itu hasilnya masih lebih bagus kamera digital yang 16 megapiksel. Lanjut, sekarang ada luasan sensor. Jadi sederhananya, semakin luas ukuran sensor, itu semakin baik sensor tersebut dalam menangkap cahaya. Di poin ini udah jelas ya, mana yang lebih unggul, kamera HP atau kamera digital. Luasan sensor juga berpengaruh kepada dynamic range-nya. Dynamic range adalah kemampuan sensor dalam menangkap detail di area yang gelap maupun area yang terang secara bersamaan. Biar nggak bingung, aku ilustrasin aja nih. Pernah nggak kalian siang-siang di bawah terik matahari yang terang banget nyoba foto awan? Kalian fokusin ke area awannya. Alhasil, area awan fokus, terangnya itu cukup di area awan, tapi objek di bawah awan itu gelap semua. Atau misal di bawah terik matahari kalian coba foto objek, kalian fokusin area objek tersebut. Terus awannya hasilnya terang banget. Nggak kelihatan sama sekali tekstur awannya. Nah, itu semua karena kemampuan dynamic range dari sensor kalian itu kurang bagus. Lanjut, ada lagi dapur pengolahan. Setelah sensor kalian berhasil mengumpulkan semua informasi cahaya, berikutnya informasi itu bakal diproses dan diolah lewat software ataupun hardware dalam kamera kalian. Kalau dapur pengolahannya bagus, dia akan berhasil merubah informasi cahaya tersebut jadi sebuah foto ataupun video yang bagus juga. Nah, ini nih kenapa iPhone hasilnya itu cakep-cakep banget.
Developernya nggak cuma berhasil bikin sensor kamera yang bagus, tapi juga berhasil ngebikin area processing dari mulai hardware sampai software yang bagus juga. Akhirnya bisa menghasilkan kualitas hasil foto dan video yang mantep banget. Tapi sebagus-bagusnya prosesor kamera HP, masih lebih bagus prosesor kamera digital. Karena prosesor kamera digital itu dibuat dan dikhususkan untuk mengolah foto dan video. Dan ini juga kenapa kadang di dunia kamera DSLR ataupun mirrorless, biasanya tuh upgrade-nya cuma di area prosesornya aja. Misal di seri sebelumnya itu menggunakan sensor 24 megapiksel. Di seri berikutnya pun menggunakan sensor 24 megapiksel dengan tipe yang sama. Tapi yang di-upgrade cuma prosesornya aja. Emang ngaruh banget? Iya, emang ngaruh banget. Sengaruh itu. Singkatnya, poin penting yang mau aku sampaikan di pembahasan sensor ini, itu megapiksel itu bukanlah segalanya, kawan. Masih banyak faktor lain yang bahkan lebih penting kontribusinya untuk menghasilkan sebuah foto dan video yang bagus. Seperti luasan sensor, dynamic range, prosesor, sensitivitas ISO. Semua faktor itu berkolaborasi untuk menciptakan satu hasil foto dan video yang maksimal. Dan dilihat dari semua faktor itu, kamera digital itu selalu lebih unggul guys daripada kamera HP. Jadi jangan sampai kemakan marketing ya, mentang-mentang megapiksel tinggi, terus ngiranya kamera HP itu paling bagus. Tapi sampai sini aku nggak bilang kalau buat bikin konten video itu wajib pakai kamera digital ya guys. Next, poin kedua adalah lighting. Selain sensor, lighting adalah faktor paling penting buat menunjang hasil foto dan video kalian. Mau sebagus apapun kamera kalian, tapi kalau nggak disupport sama lighting yang bagus, ya hasilnya nggak akan maksimal. Sebaliknya, kalau kalian cuma punya HP yang kentang, tapi kalian pintar buat ngatur lightingnya, ya itu bakalan nunjang banget sih. Buat masalah lighting, aku pernah bahas di video sebelumnya ya. Poin nomor 3 adalah kemudahan. Jadi kamera HP ini punya kemudahan dalam penggunaannya ya. Dari mulai proses teks sampai nguploadnya pun ya instan banget sih. Nggak perlu lagi setting-setting manual exposure-nya, nggak perlu lagi pindah-pindah file buat editing dan proses upload. Pokoknya semuanya serba instan dan sederhana. Beda sama kamera DSLR ataupun mirrorless yang dalam proses pengambilannya butuh banget waktu yang lama. Karena harus setting exposure manual, ada proses transfer file, belum lagi proses editing kalau kalian color grading pakai flat profile. Semuanya jadi lebih ribet dan memakan waktu. Tapi ya sebanding sih sama hasilnya. Pembahasan berikutnya aku mau to the point aja. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi mending mana? Bikin video pakai kamera digital atau pakai kamera HP? Jawabannya tergantung. Di sini aku mau langsung kasih rekomendasi secara pribadi aja ya. Kalau kalian nggak mau ribet dalam proses tag, editing, upload, dan kalian juga nggak butuh konten yang maksimal di visualnya, ya kalian gas aja pakai kamera HP. Tipsnya kalian bisa maksimalin di sisi lightingnya. Kalian pelajari aja cara atur lighting yang bagus. Biasanya sih pakai teknik 3-point lighting. Dan soal suara, kalian juga bisa banget maksimalin dengan mikrofon eksternal. Sekarang mikrofon eksternal udah banyak banget yang support buat kamera HP ya. Jadi mending pakai HP atau kamera digital, ya tergantung lagi sama kebutuhan kalian. Kalau kamu pengennya yang simple, instan, tanpa perlu proses yang lama dalam proses produksinya, pakai aja kamera HP. Terus kalau ekspektasi hasil foto ataupun video kalian gak muluk-muluk banget, butuh yang standar-standar aja, gas aja pakai HP. Bahkan kalau kalian menguasai teknik lighting, aku yakin pakai HP pun udah bisa sih bikin kualitas foto ataupun video yang bagus. Cuma ya balik lagi kalau di-compare-nya sama kamera digital, ya jelaslah kamera digital masih lebih unggul kualitasnya. Jadi itu semua tergantung sama kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing guys. Kamu rela lebih ribet dikit dan merogoh kocek lebih demi konten yang maksimal pakai kamera digital, atau pengennya yang simple-simple aja, hemat budget dengan kamera HP, tapi hasil kualitasnya ya standar-standar aja. Tapi kalau pakai HP, kalau bisa sih diimbangi sama lighting yang proper juga ya guys, biar hasilnya itu lebih maksimal lagi walaupun pakai HP. Gimana? Udah kejawab belum pertanyaan-pertanyaan dari kalian? Kalau masih bingung, boleh banget diskusi di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang lagi cari kebutuhan konten kayak kamera, lensa, lighting, aksesoris, dan kebutuhan lainnya, boleh banget langsung aja kontak Snap Kamera ya di WhatsApp dan Instagram ini. Feel free ya buat konsultasi kebutuhan kalian gratis. Buat kalian yang pengen hasil kontennya maksimal tapi masih pengen hemat budget, aku ada nih satu solusi paket hemat buat bikin konten. Start dari 3 jutaan aja, kalian udah bisa langsung siap pakai. Dapetnya udah lengkap banget, ada kamera, memori, lighting, wireless mic, reflektor, dan tripod. Yang mau langsung order boleh langsung cek kolom deskripsi di bawah ya. Kita udah lengkap cantumin linknya di situ. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau konsultasi dulu, boleh banget ya langsung hubungi kita di Instagram dan WhatsApp di atas ini. Sekian dulu video dari kita. Saya dari Snap Kamera dan sampai jumpa di video berikutnya.